Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesya Siti Nafusa Andini dengan NIM 24091161115. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Dunia Pendidikan Studi Kasus Perguruan Tinggi. Next. Di sini ada pendahuluan. Software tidak hanya membantu manusia dalam melakukan kegiatan rutinnya, tetapi software juga menjadi kunci sukses dalam dunia bisnis dan persaingan sumber daya informasi. Dalam kuliah di perguruan tinggi akan lebih interaktif, inovatif, dan efektif dan menarik apabila ada animasi yang menerangkan ilmu yang sedang dipelajari dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia pendidikan. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang bertanggung jawab dalam menghasilkan sumber daya manusia. Penerapan SIM dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, yang telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan administrasi akademik, keuangan, dan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SIM dalam meningkatkan efisiensi manajemen perguruan tinggi. Next. Selanjutnya di sini ada tujuan pusaka. Yang pertama ada SIM dalam pendidikan. SIM dalam pendidikan itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan sebuah informasi yang guna untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua, ada fungsi SIM dalam pendidikan. Fungsi SIM dalam pendidikan itu bagian tampilan Selanjutnya ada fungsi SIM dalam pendidikan. Menurut definisi dari Edward Bose, user interface atau UI adalah bagian dari tampilan desain visual dari sebuah sistem. Ini merupakan tampilan depan yang biasa kita ditemui oleh pengguna sebuah aplikasi atau situs website. Selanjutnya yang ketiga ada peran SIM dalam mengambil keputusan. UX adalah user experience, adalah pengalaman pengguna saat menggunakan suatu produk. UX termasuk dalam aspek penting dalam produk digital seperti membuat aplikasi mobile. Selanjutnya yang keempat ada manfaat SIM di perguruan tinggi. Manfaat SIM di perguruan tinggi adalah salah satunya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan akademik dan administrasi sehingga tenaga pendidikan dapat lebih fokus kepada mutu pembelajaran daripada tugas administrasi dan repetitif. Selanjutnya ada tantangan dan implementasi. Tantangan dan implementasi adalah salah satunya kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, di mana beberapa institusi pendidikan masih menghadapi kesulitan dalam menyediakan server yang kuat, jaringan internet yang stabil, serta perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan akademik. Selanjutnya yang keenam ada design thinking. Design thinking merupakan pendekatan inovatif dalam menyelesaikan masalah dengan berfokus pada kebutuhan pengguna. Next. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada definisi dan ruang lingkup. Definisi dan ruang lingkup studi pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai informasi yang relevan guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang dikaji. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data ini adalah mencari referensi yang baik akademik yang relevan dengan topik sistem informasi manajemen atau SIM dalam dunia pendidikan.
Sumber data utama mencakup jurnal ilmiah yang terdiri dari artikel-artikel terindeks nasional dan internasional yang membantu implementasi. Selanjutnya yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini melalui serangkaian langkah sistematis untuk memastikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan sistem informasi manajemen dalam pendidikan. Langkah pertama yaitu pengumpulan literatur, yang artinya mencari sumber akademik yang relevan Selanjutnya, setelah literatur itu terkumpul, maka langkah berikutnya adalah klasifikasi data. Klasifikasi data di mana informasi yang diperoleh dikelompokkan menjadi satu berdasarkan topik utama. Selanjutnya, tahap yang terakhir dalam studi pustaka ini menyusun kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan sintetis dari berbagai sumber yang telah dianalisis. Selanjutnya yang keempat ada analisis dan sintetis data. Setelah dikumpulkan dan diklasifikasikan, dilakukan analisis terhadap berbagai temuan penelitian yang telah diterbitkan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan sistem informasi di lingkup perguruan tinggi. Selanjutnya dilakukan evaluasi efektivitas SIM dalam meningkatkan efisiensi administrasi akademik dan non-akademik. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan keterbatasan. Studi pustaka ini memiliki kelebihan yang menjadikannya pilihan efektif dalam analisis akademik. Salah satu keunggulannya adalah hemat ruang lingkup. Definisi dan ruang lingkup studi pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai informasi yang relevan guna mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang dikaji. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data ini adalah mencari referensi yang baik akademik yang relevan dengan topik sistem informasi manajemen atau SIM dalam dunia pendidikan. Sumber data utama mencakup jurnal ilmiah yang terdiri dari artikel-artikel terindeks nasional dan internasional yang membantu implementasi. Selanjutnya yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini melalui serangkaian langkah sistematis untuk memastikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan sistem informasi manajemen dalam pendidikan. Langkah pertama yaitu pengumpulan literatur, yang artinya mencari sumber akademik yang relevan Selanjutnya, setelah literatur itu terkumpul, maka langkah berikutnya adalah klasifikasi data. Klasifikasi data di mana informasi yang diperoleh dikelompokkan menjadi satu berdasarkan topik utama. Selanjutnya, tahap yang terakhir dalam studi pustaka ini menyusun kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan sintetis dari berbagai sumber yang telah dianalisis. Selanjutnya yang keempat ada analisis dan sintetis data. Setelah dikumpulkan dan diklasifikasikan, dilakukan analisis terhadap berbagai temuan penelitian yang telah diterbitkan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan sistem informasi di lingkup perguruan tinggi. Selanjutnya dilakukan evaluasi efektivitas SIM dalam meningkatkan efisiensi administrasi akademik dan non-akademik. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan keterbatasan. Studi pustaka ini memiliki kelebihan yang menjadikannya pilihan efektif dalam analisis akademik. Salah satu keunggulannya adalah hemat biaya dan waktu. Namun ada juga keterbatasan dalam studi pustaka ini, yaitu salah satunya adalah tidak menghasilkan data yang primer, karena hanya bergantung pada data yang sekunder. Selanjutnya yang terakhir, justifikasi pemilihan metode. Pemilihan metode pustaka dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama. Yang pertama,
karena topik penelitian bersifat konseptual dan teoritis, analisis lebih relevan dilakukan menggunakan referensi yang telah digunakan dari berbagai sumber akademik. Lalu yang kedua, terdapat keterbatasan akses terhadap data primer. Selain itu, penelitian bertujuan untuk memahami tren global dan lokal dalam penerapan SIM yang dapat dicapai melalui kajian pustaka dan komprehensif. Next. Lalu selanjutnya ada slide di mana di sini hasil pembahasan. Yang pertama itu adalah memahami masalah pengguna, yaitu kurangnya pemahaman teknologi. Lalu yang kedua, identifikasi tantangan utama, yaitu kurangnya pelatihan bagi para pengguna. Solusinya adalah pengembangan solusi inovatif, mengadakan pelatihan pengguna. Lalu di sini ada implementasi awal dan evaluasi, melakukan uji coba dalam proses. Selanjutnya adalah dampaknya implementasi SIM terhadap kinerja perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, dan staf bisa mengakses dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya tantangan dan strategi, yaitu lebih sering menggunakan monitoring secara rutin. Next.